Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaratun Nurul Hasnah dengan NIM 0513255505, mahasiswa Universitas Terbuka dari Program Studi Sistem Informasi. Saya akan melakukan praktikum pada tugas 3 mata kuliah basis data sebagai berikut. Tugas 3 mata kuliah basis data yaitu melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Dalam melakukan praktikum transaksi, terdapat 4 hal yang saling berkaitan yaitu commit, rollback, checkpoint atau save point, dan trigger. Berikut adalah praktikumnya. Baik, yang pertama adalah commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Contohnya adalah dalam membuat start procedure dengan sebuah perintah commit untuk memasukkan data pada tabel pasien. Sebelumnya pada tugas 2 telah dibuat database rumah sakit. Pada tugas 3 dalam praktikum transaksi juga kita akan menggunakan database tersebut. Klik database, routines, dan create new routine untuk membuat commit. Masukkan transaksi 1. Masukkan kode yang sebelumnya telah saya buat untuk melakukan transaksi pada commit. Kemudian, saya akan melakukan 2 contoh praktikum commit yaitu dengan menggunakan commit dan tanpa menggunakan commit. Ini tanpa menggunakan commit akan dimasukkan data baru pada data ID pasien 8, nama Siska, alamat pasien Depok, dan jenis kelamin perempuan. Go. Kemudian execute. Nah, dalam transaksi 1 telah memuat data baru yaitu ID 8 Siska perempuan Depok. Namun, karena tidak menggunakan commit, pada tabel pasien, data Siska tidak ada. Selanjutnya adalah dengan menggunakan commit. Edit. Commit. Go. Telah berhasil dimodifikasi dan execute. Sudah ada dan di tabel juga sudah masuk data baru yaitu ID 8 Siska perempuan jenis kelamin dan Depok alamatnya. Selanjutnya adalah rollback. Pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Berikut adalah praktikumnya. Sakit, routines, kemudian create new routine dan masukkan transaksi 2. Transaksi 2. Masukkan perintah sebagai berikut. Di sini terdapat perintah rollback untuk menggugurkan perubahan data pada pasien 8. Pada pasien ID 8. Sebelumnya ID pasien 8 digunakan untuk nama Siska, namun kita akan merubahnya menjadi David. Berikut adalah perintahnya. Berikut adalah tampilan dari transaksi 2 dengan perintah rollback. Tidak terjadi perubahan pada ID 8 dengan nama pasien tetap Siska. Kemudian jika ingin tetap melakukan perubahan, kita akan menggunakan perintah berikut. Saya akan melakukan penambahan data untuk pasien yaitu ID 2, nama Adi, Bogor, dan laki-laki. Di sini terdapat perintah rollback yang berarti akan menggugurkan perintah sebelumnya. Dan di sini ada update untuk mengubah ID pasien 8 yang tadinya semula Siska menjadi David. Lalu ada perintah commit untuk memasukkan update data pasien tersebut. Go. Transaksi 2. Transaksi 2 telah berhasil diubah dari yang sebelumnya Siska menjadi David. Kit koreksi untuk ID pasien 8 David ini harusnya jenis kelaminnya laki-laki, maka kita dapat mengubahnya di tabel pasien, kemudian edit dan ganti menjadi laki-laki. Go. Ya, sudah berubah pada database dan perintah rollback pun sudah berubah. Selanjutnya adalah checkpoint, yaitu tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback dapat menggugurkan
atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan optimal, maka rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Berikut adalah praktiknya. Kita akan membuat transaksi 3 dan memasukkan kode sebagai berikut yang sebelum itu saya copy paste. Di sini saya akan memberi penjelasan sedikit tentang checkpoint. Pertama, akan dilakukan penambahan data dengan ID pasien 1 nama Rika, lalu save point dengan nama koin 1. Kemudian akan dimasukkan lagi data baru dengan ID 2 bernama Adi. Tapi di sini terdapat perintah rollback yang berarti akan menggugurkan update dari data berikut dan mengembalikannya ke poin 1. Lalu akan dimasukkan lagi data baru dengan ID pasien 10 dengan nama Dino, berasal dari Bali. Lalu perintah commit untuk memasukkan data tersebut. Tidak ada lagi perintah rollback. Maka secara otomatis yang akan muncul nantinya hanya data pada save point poin 1 dan data pada ID pasien 10. Go. Kemudian transaksi 3 execute. Berikut adalah tampilannya. Telah berhasil masuk ID pasien 1 Rika dari Tegal dan ID pasien 10 Dino laki-laki dari Bali. Sebelumnya ada data Adi dengan ID 2. Di sini tidak masuk ya, pada transaksi 3 nama Adi tidak ada. Jadi yang masuk hanya Rika dan Dino. Setelah commit, rollback, dan checkpoint, selanjutnya adalah trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan, insert, perubahan, update, dan penghapusan, delete. Berikut adalah praktikumnya. Di sini kita memerlukan untuk membuat tabel baru dengan nama transaksi obat. Create. Dan memasukkan data yang ada pada panduan praktik transaksi obat, ID transaksi, ID pasien, ID obat. Save. Berikut adalah ID pasien, ID obat. Ini kita buat indeksnya, jangan lupa. Selanjutnya adalah membuat tabel baru untuk obat. Kemudian save. Ini dijadikan primary. Terus kemudian indeks, jangan lupa. Baik, sudah dilakukan indeks dan primary. Selanjutnya adalah ke design. Kemudian mengatur dan memberi create relationship. Ya, berikut adalah relationship dari semua tabel yang telah dibuat. Jangan lupa di save. Setelah menyusun tabel dan membuat create relationship, selanjutnya adalah mengisi tabel obat dengan cara klik obat, insert, dan memasukkan data obat sesuai dengan panduan praktikum. Ada di obat, pada obat, nama obat, harga, dan stok. 1, 2010. Lalu insert lagi untuk obat kedua.
hasil. Yang berikut adalah obat pada tabel obat. Ada 1, 2, 3, amikacin, amoxicillin, betadine dengan masing-masing stok 10, 20, dan 5. Selanjutnya adalah membuat trigger, penjualan, dan ini transaksi obat, penjualan dan transaksi obat, kemudian masukkan kode sebagai berikut. Stepnya after insert obat, set stop, set stop. Kemudian dulu setelah berhasil pada tabel obat dari obat yang telah diinput, data pada obat yang telah diinput. Selanjutnya adalah transaksi obat, kemudian insert, ID transaksi, kemudian ID pasiennya. Misal Anin akan membeli obat betadine dengan jumlah 2, maka total harganya adalah 14.000. Di sini jika kembali ke tabel obat, maka stok pada betadine telah berubah, yang menandakan bahwa praktikum berhasil. Lalu jika ingin mencoba untuk transaksi lagi, kita akan mencoba ID transaksi misalnya 3. Kemudian JJ akan membeli obat amoxicillin sebanyak 4 dengan masing-masing harga tadi total 15.000, 60.000. Tuh. Kemudian jika diperiksa pada tabel obat, maka stok obat telah berubah. Yang semula 20, amoxicillin 20 menjadi 16, dan semula betadine adalah 5 menjadi 3. Setelah melakukan praktikum transaksi, selanjutnya adalah melakukan praktikum basis data terdistribusi. Sebelumnya saya telah menginstal dan menyeting VirtualBox serta Linux pada Ubuntu. Kemudian telah saya masukkan juga URL localhost phpMyAdmin. Berikut adalah tampilannya. Selanjutnya adalah melakukan replikasi, yaitu konfigurasi pada komputer 1. Saya akan mengklik start di sini. Lalu membuka localhost. Pada berikut adalah basis data rumah sakit yang telah dibuat sebelumnya, dan membuka menu replication, configure, dan pilih untuk tugas 2 rumah sakit, lakukan copy paste. Sebelum mengklik go, kita harus melakukan konfigurasi dengan cara MySQL-nya dimatiin dulu, config, ini, kemudian di sini di copy paste, lalu save. Setelah di save, nyalakan kembali. Jika sudah hijau, maka bisa ketik go, dan ini adalah tampilannya. Selanjutnya adalah user account. Untuk user account ini akan dilakukan perintah add user account dan menambahkan akun. Untuk menambahkan akun di sini username akan dipakai nama dalam Ubuntu, Hasna, ini host, passwordnya. Kemudian hostname, hostname-nya 192. Hostname-nya berupa alamat IP address 168.96.101. Kemudian impact 123. Lalu setelah sudah, turun ke bawah, lalu scroll lagi, buat klik pada replication client dan replication slave. Kemudian go.
Oke, di sini telah berhasil memasukkan user account Hasna dengan IP address 192.168.56.101. Ini merupakan IP address untuk komputer yang akan menerima data replikasi, yaitu IP address dalam Linux Ubuntu. Baik, setelah menambahkan user account, selanjutnya adalah melakukan ekspor basis data ke komputer 2 atau Ubuntu dengan cara mengklik basis data rumah sakit, kemudian ekspor, format SQL, quick display, kemudian ekspor. Sudah, jadi tugas 2 rumah sakit SQL. Kemudian selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada komputer 2 yaitu Linux Ubuntu dengan cara membukanya kemudian klik flash disk dan di sini deteksi dan tugas 2-nya sudah ada, copy kembali, kemudian pada dokumen di paste. Kemudian setelah udah buka terminal, sini akan memasukkan perintah id, opt, dan temp. Kemudian ls. Berikut adalah tampilannya. Selanjutnya adalah perhatikan perintah sudo manager linux 94 run. Kemudian diminta password. Berikut adalah tampilannya jika sudah berhasil. Dan di sini server MySQL Pro FTPD dan Apache telah di start. Kemudian buka database, start, localhost, php-admin. Berikut adalah tampilannya. Selanjutnya adalah database. Di sini muncul database, lalu buat nama basis data baru rumah sakit dengan klik create. Import dan pilih file to import. Sini sebelumnya saya telah menaruh di documents. Tombol open. Proses import basis data rumah sakit telah selesai. Selanjutnya adalah melakukan replikasi master to slave, yang artinya komputer 2 hanya akan menerima perubahan basis data dari komputer satu saja. Untuk melakukannya akan dilakukan langkah berikut. Application, terus lalu configure, masukkan username, password, hostnya ini tadi IP address 92.168.56.101, portnya 3306, go, connection disable. Klik ke menu start dan akan merestart MySQL dan Apache. Restart. Kita akan menunggu sampai indikatornya hijau. Jika sudah, kembali ke halaman aplikasi. Kemudian klik go. Kalau di sini terjadi error, akan mencobanya untuk mengulang lagi. Username, password 192.168.56.101. Kemudian selanjutnya jangan klik go dulu. Selanjutnya adalah copy server ID dulu. Kemudian buka Ctrl Exam. Lalu akan dilakukan modifikasi file mycmf dengan cara configure MySQL. Kemudian open file, yes. Di sini server ID-nya kita ganti jadi dokumen berikut. Server ID. Ini di sini server ID-nya jadi 2 juga. Kemudian save. Ya, jika sudah di save, selanjutnya adalah melakukan restart service pada Apache
Di sini akan di restart Apache dan MySQL-nya. Restart dan restart. Nanti kita akan tunggu sampai indikatornya berwarna hijau. Jika sudah hijau, kita akan kembali ke halaman aplikasi. Ya, jika sudah, klik go. Terjadi error ya. Selanjutnya kita akan membuka terminal, lalu masukkan perintah cd opt lan dan php myadmin, kemudian libraries dan change php command not found. Selanjutnya adalah matikan sudo chmod a plus ya. Berikut selanjutnya adalah memodifikasi pada file config default PHP dengan mengubah dengan cara berikut. Pilih dokumen, ada location, dan buka ini config default ini dan comments. Sini ada scan pecah. PHP. Sepertinya saya ada ini ada PHP. Pada komputer ini akan dicari config PHP. Jika sudah berhasil membuka config default PHP, selanjutnya adalah mengubah perintah berikut dari false menjadi true. Kemudian kita restart Apache dan MySQL. Restart. Tunggu sampai indikator berwarna hijau. Ya, sudah berwarna hijau. Langkah selanjutnya adalah melakukan master pada slave. Namun sebelum mengubah master, kita harus mengecek kembali status pada komputer Windows dengan cara lihat php myadmin, kemudian menu replication, dan show master status. Di sini show primary status. Kemudian catat. Kemudian dapat dicatat dulu ini. Tampilan berikut. Selanjutnya adalah mencatat dari show primary status, kemudian membuka terminal pada Ubuntu. Kemudian memasukkan perintah berikut. Berhasil masuk ke MariaDB, kemudian kita akan melihat show status dari slave. Sini terjadi error pada SQL syntax, maka selanjutnya adalah melakukan perubahan pada master slave dengan cara berikut. Change master. Selanjutnya masuk password. Berikut adalah hasilnya. Kemudian ini berarti slave telah berhasil dijalankan. Selanjutnya adalah cek status slave pada komputer 2 Ubuntu dengan kembali ke browser, menu notification, dan lihat status slave.
Application. Kemudian berikut adalah di sini masih no. Baik, berikut adalah hasil terakhirnya. Di sini slave IO running masih no, seharusnya yes, dan slave SQL running sudah benar yes. Apabila dilanjutkan sebenarnya masih bisa karena harus menguji replikasi dari database, tapi karena saya masih belum bisa menemukan di mana letak errornya, jadi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Berikut adalah tugas 3 basis data yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.